Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Setelah Asian Games Beijing 1990 berakhir dengan sukses, Kampung Asian Games dibiarkan menganggur atau disewakan. Sebagai salah satu proyek villa kelas atas, huniannya terkenal sangat tinggi. Hanya orang-orang kaya atau bangsawan yang bisa tinggal di sini. Hingga 9 tahun kemudian, sesuatu yang tidak biasa terjadi di daerah itu. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi mengetahui bahwa setiap malam, pintu villa nomor 7 di Kampung Asian Games terlihat ramai dikunjungi banyak orang. Wanita berpakaian minim berjalan-jalan dan seringkali berpesta sepanjang malam. Pada suatu malam, Biro Keamanan Umum Kota Beijing menerima laporan dari seorang warga yang tinggal di dekat sana. Dia melaporkan bahwa mereka mencurigai adanya bisnis esek-esek di villa nomor 7. Polisi yang menerima laporan pada awalnya merasa tidak percaya. Namun warga tersebut meyakinkan dengan mengatakan bahwa telah lama mengamatinya. Villa yang tadinya kosong tiba-tiba dihuni oleh banyak orang. Kebanyakan mereka adalah gadis-gadis muda dan cantik. Tempat itu akan sepi di siang hari, tetapi di malam hari suasana mulai berisik dengan banyak orang yang keluar masuk. Awalnya warga berpikir bahwa si pemilik rumah sedang mengadakan pesta kepindahan ke rumah baru. Namun karena terjadi setiap malam selama 2 bulan berturut-turut, sehingga warga merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk menelpon polisi. Agar tidak membuat keributan, sebelum mengambil tindakan, polisi memutuskan untuk terlebih dulu melakukan penyidikan. Lama menunggu dan penyamaran mereka akan ketahuan, mereka pun melakukan penyergapan dan berhasil menangkap salah satu pelaku utama yang bernama Fang Jing, beserta 8 gadis, 2 pelayan, staf pendukung, dan tamu dengan total lebih dari 30 orang. Setelah diinterogasi, polisi mengetahui bahwa orang-orang ini hanyalah kaki tangan, dan pelaku utama yang bernama Chun Yang, yang saat itu sedang tidak di lokasi, berhasil melarikan diri setelah mendengar berita penangkapan itu. Berdasarkan informasi dari Fang Jing, polisi memperoleh alamat di kampung halamannya dan berhasil ditangkap beberapa hari kemudian. Setelah peristiwa ini terungkap, semua orang menjadi sangat kaget ketika mengetahui jika bos besar yang bernama Chun Yang itu adalah seorang wanita muda berwajah lugu dengan tingkat pendidikan tinggi. Chun Yang dan saudarinya Li Mei lahir di kota Baisan yang berada di Jilin, Cina. Sejak lahir, keduanya tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, karena mereka merupakan anak hasil perselingkuhan. Ayah kandungnya bernama Momo, seorang pria yang telah menikah. Sedangkan ibu kandungnya bernama Chen yang juga telah menikah, berselingkuh dengan Momo hingga melahirkan mereka berdua. Saat Chun Yang berusia 7 tahun, dan suami Chen mengetahui jika mereka bukanlah putri kandungnya, pria itu pun mengusir mereka bertiga dan setelahnya menceraikan Chen. Sebagai ibu tunggal, Chen tidak hanya menanggung beban untuk membesarkan putrinya, tetapi juga harus menerima omongan dari para tetangga. Karena hidup terlalu sulit serta tekanan yang mereka alami, pada akhirnya Chen memutuskan untuk menghubungi ayah kandung mereka dan memberikan Chun Yang pada Momo. Sebagai anak hasil perselingkuhan, istri Momo yang bernama Mei serta keluarga besar mereka tentu saja tidak menyukai Chun Yang. Tetapi meskipun mereka tidak memberinya cukup cinta, namun Chun Yang tidak pernah diperlakukan dengan buruk. Gadis itu bahkan disekolahkan hingga menamatkan kuliah di salah satu universitas bergengsi. Semasa sekolah, Chun Yang tidak memiliki teman karena statusnya sebagai anak di luar nikah. Setiap hari teman sekelasnya akan menertawakan serta membuli gadis itu. Walaupun Chun Yang sangat ingin menyembunyikan identitasnya, namun hal tersebut tidak akan merubah fakta bahwa dia terlahir dari perselingkuhan. Hubungan keluarga yang kacau berdampak buruk pada kepribadian dan kebiasaan hidup Chun Yang. Dia menjadi sangat mandiri, cerdas, serta haus akan uang. Dalam pemikiran gadis itu,
Satu-satunya cara agar bisa keluar dari permasalahannya adalah dengan giat belajar dan meninggalkan kota yang penuh kenangan buruk itu. Dengan tekad bulat, Chunyang pun menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk belajar yang pada akhirnya membuahkan hasil. Setamat SMA, dia diterima di Changchun Electronic Power College dan setelah lulus kuliah, dia pun ditugaskan untuk bekerja di pembangkit listrik tenaga panas tahunan yang berada di Provinsi Jilin. Karena pada masa itu sangat sulit untuk mencari pekerjaan, sehingga orang-orang yang dulu menganggapnya remeh, saat itu hanya bisa gigit jari. Setelah menyaksikan kesuksesan putrinya, Momo mulai berencana untuk mencarikan suami yang cocok. Tetapi gadis itu menolak akibat trauma masa kecil ketika melihat rumah tangga ibunya yang berantakan. Sehingga saat itu, dia hanya ingin fokus membangun karir daripada menikah. Karena Chunyang tidak bisa berdebat dengan sang ayah, pada akhirnya gadis itu memutuskan kabur ke kota Changchun. Setelah mendengar cerita bahwa di sana terdapat banyak lapangan pekerjaan. Saat itu dia merasa senang dan bermimpi menjadi kaya serta pulang disambut dengan kemuliaan. Tetapi semua impiannya kandas ketika semua tidak sesuai dengan keinginannya. Walaupun di Jilin dia seorang sarjana S1, tetapi di kota besar gelarnya tidak laku. Karena ada banyak orang dengan gelar yang lebih tinggi dan saat itu justru masih menganggur. Gadis itu pun semakin kecewa setelah memasukkan beberapa lamaran yang semuanya ditolak. Namun pada satu waktu, ketika Chunyang sedang berada di jalanan, sepulang dari mengantar surat lamaran, tiba-tiba mata seorang pencari bakat terpaku pada Chunyang yang memiliki tinggi 172 cm. Dengan cepat dia menawari gadis itu untuk bergabung dalam agensinya. Pada awalnya Chunyang sempat menolak, karena pada masa itu, bagi orang awam, model bukanlah profesi yang dianggap serius. Namun karena tidak punya pilihan dan tidak ingin kembali pulang ke Jilin, gadis itu pun menerima tawaran tersebut dan Chunyang sangat kaget ketika mengetahui jika dugaannya salah. Menjadi seorang model ternyata bisa menghasilkan banyak uang daripada bekerja di tempat lamanya. Chunyang yang baru bergabung dalam tim model segera melakukan latihan rutin. Karena terlambat bergabung dan tidak memiliki pengalaman, sehingga dia harus mengejar ketinggalan serta berusaha keras untuk memenuhi standar model lain. Tetapi dengan kecerdasannya, gadis itu berhasil menjadi salah satu model terbaik di dalam timnya, yang hal ini juga meningkatkan penghasilannya. Sebagai seorang model, selain standar kehidupan yang mulai meningkat, orang-orang yang ditemuinya juga berasal dari kalangan atas. Sebagian berasal dari kalangan orang kaya, dan sebagian lain merupakan pejabat serta publik figur. Orang-orang inilah yang sering mengundang para model, baik untuk tampil di acara pertunjukan ataupun dalam syuting iklan. Tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, yakni suka berpesta dan menghabiskan uang untuk bersenang-senang. Tetapi sayangnya, kehidupan yang awalnya mulus, akhirnya dipatahkan oleh ambisi Chunyang. Dia merasa ada lebih banyak pekerjaan lain yang menghasilkan banyak uang, sehingga memilih untuk pindah ke kota yang lebih besar. Kali ini Chunyang memilih Beijing sebagai tujuannya, dan setibanya di sana, dia terjun ke dunia modeling dengan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Dalam waktu singkat, gadis itu berhasil masuk ke lingkaran industri, serta menjalin banyak koneksi dengan orang-orang kaya dan berkuasa. Tetapi dia sangat kaget ketika menyadari berada di lingkungan papan atas ternyata membutuhkan uang yang sangat banyak. Semua penghasilannya selama beberapa bulan bekerja dengan cepat habis begitu saja hanya untuk biaya hangout. Dan di saat itulah Chunyang mengerti jika hanya mengandalkan penghasilan sebagai model, selamanya dia tidak akan bisa bergabung dengan masyarakat kelas atas. Di tengah kebingungannya, Chunyang bertemu seorang kenalan bernama Zen. Wanita itu dulunya merupakan orang biasa, tetapi saat itu penampilannya telah jauh berubah. Dari seorang wanita sederhana, Zen menjelma menjadi wanita kaya yang bertabur permata serta terlihat elegan. Hal ini membuat Chunyang yang merasa iri sekaligus penasaran
saat itu mulai bertanya-tanya. Tanpa ragu Zen mengaku jika dirinya bekerja di sebuah klub dan menawari Chunyang untuk ikut bergabung. Pada awalnya Chunyang menolak ajakan tersebut. Namun setelah berpikir cukup lama, gadis itu pun mulai goyah ketika Zen mengatakan jika dengan penampilan Chunyang yang luar biasa, tentunya dia akan mudah mendapatkan uang sebagai model. Tetapi sayangnya, karena pekerjaan sebagai model memiliki masa tertentu, sehingga kemungkinan besar Chunyang tidak akan memiliki tabungan di masa tuanya. Sedangkan bekerja di klub tentunya akan memiliki jenjang karir yang pastinya bisa bertahan, terutama jika Chunyang bisa mengumpulkan banyak uang sebagai simpanan di hari tua. Mendengar perkataan tersebut, Chunyang pun setuju untuk bergabung. Yang di awal-awal pekerjaan, gadis itu bertugas sebagai seorang pemijat. Namun dengan penampilan cantik, serta mulut manis dan pintar berbicara, dalam waktu singkat para pelanggan mulai banyak mencarinya. Bahkan om-om gendut berperut bak semangka Arab rela antri selama berjam-jam hanya demi menikmati servis dari Chunyang. Karena Chunyang mendatangkan lebih banyak pelanggan, sehingga tanpa menunggu lama, gadis itu pun dipromosikan untuk menjadi supervisor klub. Berita tentang kecantikan Chunyang dengan reputasi atas pelayanan yang baik segera menyebar ke seluruh Beijing. Dan ketika hal ini terdengar oleh seorang pemilik klub kelas atas, dia pun meminta Chunyang untuk bergabung di klubnya yang disebut sebagai kota hiburan dengan gaji sebanyak 2 miliar untuk kontrak selama 2 tahun. Chunyang yang hobi shopping dan bergaya hidup hedon, tanpa berpikir panjang bersedia untuk bergabung. Gadis itu telah membayangkan dengan uang sebanyak itu, dia bisa mengajak 5 adiknya untuk berbelanja sepuasnya. Saat masuk kerja di hari pertama, Chunyang sangat kaget ketika menyaksikan jika di kota hiburan tersebut sangat jauh berbeda dari klub-klub lainnya. Tidak hanya super mewah, tetapi semua tamu yang berdatangan juga merupakan pejabat, pengusaha, serta selebriti. Selama bekerja di sana, Chunyang yang telah belajar banyak mulai memikirkan masa depannya dan tidak ingin selamanya menjadi anak buah orang. Dengan jam terbang tinggi, Chunyang juga ingin menjadi bos bagi diri sendiri. Sehingga untuk menjalankan rencananya, dia pun mulai hidup berhemat sambil mengumpulkan daftar para tamu VVIP. Dan ketika tempat tersebut ditutup akibat razia resmi dari pemerintah, Chunyang yang telah memiliki banyak bekal segera melarikan diri dengan daftar nama tersebut. Setelah kehilangan pekerjaan, Chunyang yang menyadari jika sewaktu-waktu akan kembali terjadi razia, tidak ingin terburu-buru membuka usaha sendiri. Pada masa itu, di Beijing sedang terjadi razia besar-besaran tempat hiburan malam, sehingga tidak banyak klub yang berani beroperasi. Dan Chunyang tentunya harus hati-hati agar tidak mengalami kejadian yang sama seperti bosnya di kota hiburan. Dalam masa-masa ini, gadis itu mulai mencari lokasi paling aman untuk membuka usaha. Dan ketika mendengar tentang kampung Asian Games yang hanya dihuni oleh kalangan atas serta memiliki tingkat keamanan tinggi, dia pun tertarik untuk menyewa salah satu villa. Ketika pilihannya jatuh pada villa nomor 7, Chunyang dengan gampang membayar uang sewa bulanan sejumlah 100 juta. Dia bahkan segera menempatkan penjaga keamanan di setiap pintu masuk dan keluar yang bertugas memeriksa izin masuk dari setiap tamu. Di waktu bersamaan, Chunyang menghubungi Fang Jing untuk dipekerjakan sebagai supervisor. Gadis itu tidak hanya pintar dalam ilmu manajemen, tetapi juga memiliki jaringan luas dengan para petinggi. Karena Chunyang ingin menjadi pemain belakang layar, dia pun mempercayakan Fang Jing untuk memegang kendali penuh atas bisnis tersebut. Dia bahkan juga mempekerjakan sang adik Limai dan sepupunya yang bernama Jun. Di bawah manajemen Chunyang, para ladies tidak bisa berbuat curang. Karena dalam menjalankan bisnis, dia memiliki aturan tersendiri untuk mengatur para ladies. Setiap ladies yang ingin bergabung harus membayar uang jaminan, uang manajemen, serta uang makan dengan total sejumlah 16 juta. Dan setiap pendapatan setiap hari terlebih dulu harus diserahkan pada manajemen klub yang nantinya semua uang-uang tersebut akan dibagi rata di akhir bulan. Para ladies juga dilarang meminta uang tips serta nomor telepon tamu secara langsung.
yang jika ketahuan melanggar aturan, sang ladies tidak hanya akan diusir dari villa, tetapi semua deposit dan gaji juga akan dipotong. Di samping berbagai aturan tersebut, Chun Yang juga melarang para ladies memakai pakaian yang terlalu minim atau bahkan yang mencolok. Mereka juga tidak diperbolehkan bicara kasar saat melayani tamu, yang mana uang gajinya akan dipotong jika ada tamu yang mengeluh tentang sikap kasar sang ladies. Sebagai sutradara di belakang layar, Chun Yang memastikan jika dirinya tidak tersentuh. Sehingga untuk masuk ke pintu utama, hanya dia dan sopirnya yang memiliki akses secara langsung. Sedangkan para staf dan tamu hanya bisa masuk dan keluar dengan kendaraan yang telah ditentukan. Meskipun aturan tersebut cukup merepotkan, tetapi semuanya dilakukan demi menghindari resiko ketahuan. Ketika bisnis telah siap untuk dibuka, Chun Yang pun mengundang beberapa pelanggan dari daftar tamu yang dulu disimpannya. Para om-om gatal penyuka daun muda yang shining shimmering splendid tentunya dengan lincah segera berdatangan untuk memenuhi undangan gadis itu. Dan mereka sangat takjub melihat Chun Yang mengatur bisnisnya yang tidak saja mengagumkan, tetapi yang terpenting juga sangat privasi. Bagi para pelanggan, privasi menjadi hal utama, karena mereka tidak ingin jika borok menahunnya diketahui oleh media yang sangat sadis menguliti aib orang lain. Chun Yang sangat mengerti tentang hal itu, demi menjaga para pelanggan, bahkan tidak mengizinkan para ladies untuk keluar saat menjemput tamunya. Bagi gadis itu, semakin tempatnya terpencil dan semakin sedikit orang yang mengetahui klub tersebut, maka klubnya akan semakin populer. Dan insting bisnis gadis itu berjalan sempurna, karena setelah menjamu beberapa tamu, klubnya mendapat pesanan tetap dari pelanggan kelas atas yang tentunya memiliki pundi-pundi uang melimpah ruah. Untuk membuat pelanggan merasa terikat, Chun Yang mempekerjakan gadis-gadis pilihan dengan berbagai tipe, ukuran, serta keahlian luar biasa. Sehingga ketika dia menarikkan tarif seorang ladies menjadi 2,5 juta per malam, tidak seorang pun tamu yang akan komplain karena puas dengan pelayanan yang mereka dapatkan. Menurut catatan keuangan, dalam 2 hari pembukaan klub, mereka telah meraup uang sejumlah 220 juta. Yang artinya, selain bisnis tersebut berjalan sukses, modal yang dikeluarkan Chun Yang juga telah kembali. Dalam 2 bulan ke depan, mereka telah menerima lebih dari 600 tamu, sehingga para ladies bisa mendapatkan penghasilan per bulan sekitar 100 juta. Namun seiring bisnisnya yang semakin booming, Chun Yang yang sedang diawang-awang mulai mengabaikan aturan tentang privasi yang sangat dijaganya. Karena terlalu banyak tamu, sehingga kendaraan untuk menjemput para pelanggan yang keluar masuk silih berganti, membuat villa yang tadinya terlihat sepi menjadi ramai, sehingga menimbulkan kecurigaan warga sekitar. Dan Chun Yang bahkan tidak menyadari jika villa tersebut telah dilaporkan pada polisi. Ketika terjadi penangkapan, dalam situasi kacau tersebut, Jun sang sepupu berhasil kabur melompat dari jendela dan melaporkan hal ini pada Chun Yang saat itu sedang berada di markasnya. Mereka pun segera kabur dengan menaiki kereta menuju ke kota Baisan. Setibanya di sana, untuk berjaga-jaga Chun Yang tidak pulang ke rumah dan memilih tidur di hotel. Yang karena informasi dari Fang Jing, seminggu kemudian polisi berhasil menangkapnya. Saat ditangkap, Chun Yang terlihat sangat ketakutan karena dia menyadari jika pada masa itu kejahatan esek-esek akan mendapatkan hukuman mati. Selama interogasi berjalan, Chun Yang berakting sebagai gadis lugu yang berada di bawah tekanan. Agar lebih meyakinkan, gadis itu juga menulis surat sepanjang 4 halaman yang di sana dia menyalahkan bos lamanya dan mengaku mendapat ancaman dari dunia bawah tanah. Pada awalnya polisi hampir saja tertipu dengan isi surat tersebut serta cara licik Chun Yang membuat mereka kesulitan untuk menemukan bukti. Mereka bahkan sempat mengalihkan penyidikan untuk memeriksa mantan bos yang dimaksud Chun Yang. Namun ketika mereka berhasil menemukan buku rekening serta catatan telepon dari para pelanggan, gadis itu pun mengakui segalanya. Dalam persidangan yang dilakukan pada 9 Juni 2000, Chun Yang terlihat tenang dan tidak panik
seperti saat terjadi penangkapannya. Gadis yang tampak mati rasa itu duduk dengan diam sambil menunggu hasil persidangan. Chunyang divonis hukuman mati dengan masa penangguhan selama 2 tahun dan Fang Jing divonis hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Jun dan anggota lainnya masing-masing divonis 10 tahun penjara atas dakwaan memaksa serta membantu jalannya prostitusi. Setelah mendengar keputusan tersebut, Chunyang tampak tersenyum tipis karena masih memiliki 2 tahun lagi untuk hidup sebelum akhirnya menjalani eksekusi. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.